imam rokaat terakhir lagi tahiyat, kita baru datang, masih boleh jamaah? Masih. Kenapa? Karena batas minimal idrok jamaah sampai salam imam. Imam belum mengucapkan kum, maka kita boleh berjamaah, kita boleh mendapatkan, kita bisa idrok, bisa mendapatkan jamaah, bisa dihitung, bisa dapetin 27 derajat. Rasi lagi imam, ya, lagi tahiyat akhir, teptah baru datang, ya, teptah baru Allahu Akbar, langsung rasi Assalamualaikum, dapat gak teftah? Kehitung jamaah gak? Idrok jamaah gak? Menemukan jamaah gak teftah? Teftah baru Allahu Akbar, langsung rasi kum. Teftah idrok jamaah gak? Dapat jamaah gak? Dapat. Kenapa? Belum salam, belum mengucap kum. Walaupun teftah baru takbir baru banget Allahu Akbar, rasi langsung kum. Teftah dapat 27 derajat. Misalkan lagi sholat Jumat, ya, lagi sholat Jumat. Kebetulan sholatnya di luar, penuh, terus di luar, ya, di jalanan. Terus lagi rokaat kedua hujan. Nah, sebagaimana kita udah tahu kemarin, uzur salah satu jamaah apa? Hujan. Berarti hukum mufarokohnya boleh kan, gak apa-apa. Nah, lagi Jumat, rokaat kedua karena hujan, mufarokoh boleh. Nah, kan sholat Jumat wajib berjamaah, udah rokaat pertama kewajibannya udah gugur. Firrok atil ula. Makanya ada pertanyaan, berjamaah itu harus sampai akhir apa enggak? Enggak kok. Rokaat pertama Anda udah gugur. Makanya Jumat, ya, Jumat kan wajib berjamaah gak? Harus sampai akhir gak? Belum ada yang nanya gitu. Berjamaahnya harus sampai akhir gak? Padahal soalnya nggak kepikiran juga mau pulang duluan kan, nah nggak ada yang licik gitu kan. Tapi yang pinter beda. Kalau hujan, nah makanya kalau nah makanya kalau hujan gimana? Kalau rakaat kedua, ya mufarokoh, niat mufarokoh. Aku niat lagi. Pokoknya misahin diri, aku niat sendiri, boleh terusin sendiri sampai tahiyat. Mungkin kalau sholat sendiri cepet, terus tahiyat langsung pulang hujan juga padahal ya. Nah, tapi itu hukumnya boleh karena jamaah itu dikatakan berjamaah itu rakaat pertama sudah dikatakan berjamaah. Maka Jumat pun sama, wajibnya hanya rakaat pertama berjamaahnya. يا ربنا اعترفنا بأننا اجترفنا وأننا أشرفنا على رضا أشرفنا فدم علينا توبة. Firok atil ula, ya. Kemarin kan dijelaskan bahwa jamaah itu hukumnya fardu kifayah. Ya, jadi gini, kita udah dikatakan jamaah itu, ya, apakah harus sampai akhir mengikuti imam, paham nggak? Nih, ente sholat isya 4 rakaat. Nah, ente sholat ngikut sama imam dari awal, ya. Nah, ente dikatakan berjamaah apa harus sampai akhir ngikutin imam terus? Apa gimana? Harus sampai akhir gak bisa dikatakan berjamaah? Ternyata enggak. Ternyata sudah dikatakan berjamaah firrok atil ula fakot. Rakaat pertama pun sudah dibilang jamaah. Paham? Jadi ente mufarokoh udah rakaat pertama terus udah dapat jamaah belum? Udah disebut jamaah? Udah. Karena jamaah itu udah dihitung rakaat pertama gitu. Karena gini, di dalam berjamaah ada yang disebut idrok. Ini tuh bahas kasih tahu ya, tambahan. Ada yang disebut idrok. Pertama disebut idrok jamaah. Kedua ada yang disebut idrok
rokaat. Ketiga ada yang disebut idrok Jumat. Jadi idrok tuh mendapati, dapat gitu kita dihitung dapat jamaah tuh minimalnya apa gitu. Terus rokaat kita bisa dihitung dapat rokaat yang ini tuh kalau apa gitu. Itu namanya idrok. Idrok itu menemukan. Pertama idrok apa tadi? Idrok jamaah, kedua idrok rokaat, ketiga idrok Jumat. Nah, idrok jamaah dulu. Nah, kita mau dapat jamaah itu minimalnya apa? Malam yusalim imam, selagi imam belum salam. Selagi imam belum salam, selagi imam belum baca assalamualaikum, makmum masih boleh ikut. Misal imam rokaat terakhir lagi tahiyat, kita baru datang, masih boleh jamaah? Masih. Kenapa? Karena batas minimal idrok jamaah sampai salam imam. Imam belum mengucapkan kum, maka kita boleh berjamaah. Kita boleh mendapatkan, kita bisa idrok, bisa mendapatkan jamaah, bisa dihitung, bisa dapetin 27 derajat. Rasi lagi imam ya. Lagi tahiyat akhir. Teptah baru datang. Ya. Teptah baru Allahu Akbar, langsung rasi assalamualaikum. Dapat gak teptah? Kehitung jamaah gak? Idrok jamaah gak? Menemukan jamaah gak teptah? Teptah baru Allahu Akbar, langsung rasi kum. Teptah idrok jamaah gak? Dapat jamaah gak? Dapat. Kenapa? Belum salam, belum mengucap kum. Walaupun teptah baru takbir baru banget Allahu Akbar, rasi langsung kum, teptah dapat 27 derajat. Karena teptah idrok jamaah. Masih mendapatkan jamaah. Ya walaupun 27-nya misalkan kalau telur mah telur cicak gitu ya. Tapi tetap 27. Dibanding sendiri satu cicak. Satu telur cicak. Tetap 27. Cuman 27-nya telur cicak. Kalau yang dari awal beda, 27 telur dinosaurus. Kalau yang dari takbir beda lagi. Tapi 27, teptah tetap 27. Awas jangan disamain sama sholat sendiri. Beda. Ini saking unggulnya jamaah ya. Tetap teptah 27. Walaupun belum duduk juga. Walaupun jangan duduk, diri udah. Teptah idrok jamaah gak? Dapat jamaah? Dapat. Teptah bar rasi kum. Jadi idrok jamaah bisa didapat dengan bar kum. Simpel ya, udah dirumusin bar kum. Itu idrok jamaah. Makmum Allahu Akbar, imam kum. Nah, itu. Ya, paham? Tetap teptah dapat jamaah. Ini saking unggulnya jamaah. Baru takbir aja udah dapat 27. Awas 27 dibanding satu sholat sendiri enakan mana? Ini 27 walaupun 27 telur cicak ya, tapi 27 dia banding telur cicak terus ayo sendiri, betul gak bacaannya? Ya kan? Ya dapat lah 27, nggak dapat acan ya, nggak ngikut-ngikut ya. 27 loh, udah dapat udah. Nah itu idrok jamaah, paham? Apa idrok jamaah bisa didapat dengan malam yusalim imamun, selagi imam belum mengucap salam. Ya. Walaupun teptah belum sempat duduk tahiyat, diri aja udah diri langsung baca Fatihah. Gitu. Udah dapat. Nah, itu pertama. Kedua idrok apa? Dalam berjamaah. Idrok rokaat. Nah, idrok rokaat ini bisa didapat ya, bisa kita susul, bisa kita dapetin tuh rokaat itu kalau kita mengalami ruku bareng dengan imam. Udah pernah kita bahas ya. Jadi idrok rokaat kita bisa dapat rokaat itu ya kalau kita mengalami ruku bareng dengan imam seukuran tuma ninah ya. Misal
Kita datang ke masjid tapi imam udah ruku. Kita Allahu Akbar. Nah, bareng sama imam Allahu Akbar. Dapat gak? Dapat. Itu idrok. Yang penting bareng tumaninah. Dapat mengalami bareng ruku dengan imam seukuran tumaninah. Ya, itu dapat tuh, dapat. Ya. Tapi beda, awas gini. Misalkan ini lagi kita datang ke masjid, imam lagi ruku, kita datang Allahu Akbar takbir nih. Terus kita mau ruku, Allahu Akbar tuh, dapat gak? Enggak, kenapa? Enggak dapat tumaninah. Kita belum tumaninah, dia udah dapat gak? Enggak. Maka rokaat itu enggak dihitung. Ikutin aja imam, ikutin terus, tapi yang tadi enggak dihitung gitu. Karena enggak idrok, enggak menemukan, enggak ngedapetin rokaat itu idrok. Enggak ngedapetin rokaat itu. Gimana cara mau ngedapetin idrok rokaat? Mengalami bareng ruku dengan imam dengan tumak ninahnya gitu. Itu idrok. Man adroka ruku adroka rokaat. Kalau kita nemuin ruku, maka kita juga akan mendapatkan rokaat itu gitu. Nah, paham ya? Nah itu. Awas bingung. Iya, ntar banyak tuh ya. Malah udah itidal pun disusul. Bener gak? Ini imam nih ruku. Kita datang ke masjid, imam lagi ruku. Kita takbir, dia udah imam udah diri, udah itidal. Kita paksain. Allahu Akbar ruku, susul ruku, abis ruku itidal. Ntar jadi batal. Rokaat itu nggak kehitung soalnya. Batal. Gitu. Nah, ketiga idrok. Jumat. Nah, ini. Idrok Jumat. Ya, idrok Jumat bisa ditemukan rokaat pertama saja. Idrok Jumat. Idrok Jumat bisa ditemukan pada rokaat pertama. Rokaat pertama ya. Ingat, rokaat pertama imam. Apa? Rokaat pertama imam. Ya, rokaat pertama imam. Jadi akhirnya apa? Ruku. Kan yang jadi batasan rukunya ya. Jadi idrok Jumat itu bisa ditemukan dengan ruku rokaat pertama imam. Awas, tambahin rukunya. Ruku rokaat pertama imam. Beda sama yang lain, awas. Beda sama sholat-sholat yang lain kalau Jumat ya. Kan kalau tadi kan idrok jamaah udah nomor 1. Nah sekarang makanya dibedain idrok Jumat. Kenapa? Karena beda. Walaupun Jumat berjamaah. Tadi idrok jamaah udah diceritain. Sekarang kok Jumat diceritain lagi karena beda. Idroknya beda. Cara menemukan jamaah beda. Kalau jamaah biasa, sholat fardu biasa, menemukan jamaahnya gimana? Ya selagi imam belum salam. Nah kalau idrok Jumat beda. Jangan sampai imam lagi tahiyat akhir, kita baru datang. Ya nggak apa-apa ikut. Tapi jangan sampai rokaat itu udah gitu ditambahin lagi 1 doang. 2 rokaat doang, nggak bisa. Karena Jumat itu bisa ditemukan pada ruku pertama minimalnya, batas akhir lah ya, kita sebut batas akhir lah idrok itu. Batas akhir bisa menemukan Jumat adalah ruku rokaat pertama imam. Ini ruku rokaat pertama nih. Kita baru datang. Ya udah harus dapat ruku. Idrok ruku tadi gimana? Bareng kan? Ya harus bareng. Set. Nah. Baru itu dapat idrok. Nah, rokaat pertama doang. Nah, gimana kalau dia udah rokaat kedua? Udah rokaat kedua. Jumat rokaat kedua, udah rokaat terakhir. Nah, dia baru datang. Terus dia berjamaah, niatnya sholat Jumat. Nah terus gimana? Niatnya sholat Jumat tapi jadinya sholat tambahin berapa? 3. Kan sholat zuhur 4, dia baru 1 itu. Tambahin 3. Makanya
sholat apa yang niat? Iya kan? Niatnya apa sih namanya? sholat Jumat tapi kerjanya sholat Zuhur. Itu jawabannya. Jadi niatnya beda ya. Iya, sholatnya 4 ya, 4 rakaat. Niatnya Jumat tapi sholatnya 4, atau niatnya 2 rakaat tapi sholatnya 4, kayak gitu. Itu tebak-tebakan. Itu. Ya itu. Ingat idrok Jumat apa? Batas akhirnya. Ruku rakaat pertama imam. Gitu. Ruku rakaat pertama imam itu udah. Dan yang wajibnya pun ya udah itu rakaat pertama imam. Maksimal. Iya. Tadi katanya apa? Berjamaah itu fir raqatil Kita balik lagi ke sini. Jamaah itu nih, yang dikatakan berjamaah itu kita harus sampai akhir ikutin apa gimana? Kita ikutin sampai akhir imam baru dikatakan jamaah apa gimana? Oh, ternyata fi raqatil ula. Kita udah dapat rakaat pertama bareng aja udah cukup. Ketiganya itu sunnah. Maksudnya, iya. Yang membuat misal kayak gini. Misalkan lagi sholat Jumat. Ya, lagi sholat Jumat. Kebetulan sholatnya di luar, penuh terus di luar, ya di jalanan. Terus lagi rakaat kedua hujan. Nah, sebagaimana kita udah tahu kemarin uzur salah satu jamaah apa? Hujan. Berarti hukum mufarokohnya boleh kan? Gak apa-apa. Nah, lagi Jumat rakaat kedua karena hujan mufarokoh boleh. Nah kan sholat Jumat wajib berjamaah. Udah rakaat pertama kewajibannya udah gugur. Firrok atil ula. Makanya ada pertanyaan, berjamaah itu harus sampai akhir apa enggak? Enggak kok. Rakaat pertama Anda udah gugur. Makanya Jumat ya. Jumat kan wajib berjamaah enggak? Wajib. Harus sampai akhir enggak? Belum ada yang nanya gitu. Iya, Berjamaahnya harus sampai akhir enggak? kepikiran. Padahal soalnya nggak kepikiran juga mau pulang duluan kan. Nah nggak ada yang licik gitu kan. Tapi yang pinter beda. Kalau hujan, nah makanya kalau bahas Lagi nggak bisa lagi luar. Ada lagi tuh. nah makanya kalau hujan gimana? Kalau rakaat kedua, ya niat mufarokoh, aku niat lagi. Pokoknya misahin diri, aku niat sendiri, boleh terusin sendiri sampai tahiyat. Mungkin kalau sholat sendiri cepet, terus tahiyat langsung pulang hujan juga padahal ya. Nah, tapi itu hukumnya boleh karena jamaah itu dikatakan berjamaah itu rakaat pertama sudah dikatakan berjamaah. Maka Jumat pun sama, wajibnya hanya rakaat pertama berjamaahnya. Sisanya 1 rakaat boleh sendiri. Tapi bukan berarti sendiri di rumah sendiri. Bukan di situ terusin. Cuman niat aja mutusin diri di hati. Imam lama banget. Kita udah ini, wah, uzur. Al-Baqarah ayat rakaat kedua uzur udah, Barokoh udah. Uzur itu masuk uzur. Imam lama amat itu uzur. Iya. Uzur Barokoh udah. Lama-lama dipanggil si Muparokoh, si Mupar. Saking Muparokoh terus perhitungan gitu. Tapi ya emang itu adanya begitu adanya. Boleh. Bahkan ada yang sunnah, ada yang wajib malah Barokoh. Gitu. Itu ya. Itu berjamaah ya, begitunya. Itu Jum'ah. Jadi jamaah itu ternyata misal dari seluruh rakaat ternyata yang dihitung jamaahnya 1. Yang sisanya kita nggak ikut jamaah tetap kita kehitung 27 derajat tetap ikut gitu. Tapi ya itu dia beda 27-nya beda gitu. Telurnya telur apa, biji apa gitu. Gitu ya. 27 derajat tuh ya. Saking malah nih ya. Saking unggulnya sholat jamaah
kan membanding 27 derajat dari sholat sendiri. Saking unggulnya ya. Jadi gini. Saking unggulnya Rasi lagi sholat nih di masjid, nggak ada siapa-siapa. Sholat nggak ada siapa-siapa, ditungguin juga. Udah sholat sendiri aja dah. Sholat sendiri Rasi. Ya lagi sholat zuhur, sholat sendiri dah. Datang ada jamaah. Rasi baru saroka lagi jamaah. Ya udah. Yang tadinya Rasi ini sholatnya sholat apa nih? Sendiri. Enggak, sholat tuker kolbun niat. Tuker niat kepada sholat tuker. Jadiin sholat kok diniatin lah ya, aku niat lagi. Jadiin sholat sunnah, aku niat sholat sunnah. Jadiin sholat sunnah. Ya udah terusinnya 1 rakaat aja. Iya bisa kan? Saking mau berjamaah. Ya udah, yang tadinya ini kita mau sholat zuhur, gantinya sama sholat sunnah. Ini kita baru sholat nih, lagi sholat zuhur nih. Jadi lihat Ada orang di depan mau sholat zuhur. Gue mau ikutan sholat yang ya udah yang ini sholat sunnah aja dah, 2 rakaat aja dah gitu. Aku niat, ya udah tuker sama dalam hati, tuker sama sunnah. Nah, lanjutin serokat aja, kan harusnya 3 rakaat lagi. Lanjutin 1 rakaat aja. Saking sunnahnya jamaah loh. Kalau ngelihat jamaah, yang ini harus ganti sama sunnah, kolbun niat. Jadi yang tadi kita sholat zuhur diganti sama sholat walaupun kita lagi sholat sendiri nih. Yang mana? Nih di depan orang kita nih. Kita lagi Iya boleh. Kalau terus kucuk-kucuk ada orang iya. di depan sendiri tuh. Lagi Allah Akbar, kita nggak tahu tuh sholat sunnah atau sholat wajib. Dia lagi sholat sendiri. Fardu. Terus kita langsung niat nggak Pak? Langsung niat apa? Sunnah aja dah. Mau? Mau ke ini. Dia mau. Kita belum tahu nih di sholat wajib apa sholat sunnah. Sholat wajib apa? Sholat fardu apa sunnah? Oh, iya kalau belum tahu. Iya kalau belum tahu, kan ini posisinya itu lagi lihat berjamaah. Udah berjamaah. Iya. Atau kalau nggak berjamaah bener yakin dia. Dia jadi sholat Bener sholat fardu. Kalau gitu mah ya sendiri. Atau bener ya kalau yakin itu dia bener sholat fardu, tuker ganti sama jamaah gitu. Itu.